Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi kali ini saya akan menjelaskan metode Situational Auto-Regressive Integrated Moving Average atau disebut SARIMA dengan menggunakan jumlah data penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta periode Januari 2010 hingga Maret 2020. Nah, di sini dapat kita lihat ada package yang kita gunakan untuk menjalankan sintaks SARIMA. Sebelumnya kita run terlebih dahulu. Dan dapat kita lihat di sini bahwa package-nya semua telah berhasil. Setelah itu kita panggil datanya untuk digunakan ramalan. Di sini datanya sudah muncul. Setelah dipanggil, selanjutnya kita uji linearitas. Nah, di sini kita lihat yang kita gunakan itu adalah T-Race Vita. Bahwa di sini nilai p-value-nya lebih besar dari signifikasi. Di sini saya menggunakan taraf signifikasinya 0,02, berarti data tersebut sudah linearitas. Setelah itu kita dapat melihat pola datanya bagaimana. Langsung saja kita jalankan sintaknya di layar. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa data tersebut adalah data musiman. Dapat kita lihat di puncak-puncak yang tinggi ini. Dan ini yang disebut dengan data musiman. Setelah itu kita lihat dari plot ACF menggunakan data aslinya bahwa di sini ACF-nya masih DS down menurun secara perlahan. Setelah itu kita cek stasionaritas. Kan di stasionaritas ini ada dua, stasionaritas dalam variansi dan stasionaritas dalam rata-rata. Di sini dapat kita menggunakan transformasi box plot. Dapat kita lihat di sini bahwa nilai lambdanya ini masih lebih besar daripada 1. Setelah itu kita lihat di power transformnya. Nah, di sini nilai estimate transformasi parameternya 1,64, jauh dari angka 1, berarti data tersebut belum stasionaritas dalam variansi. Setelah itu kita transformasikan dengan box plot dan dipangkatkan dengan lambdanya, dan kita dapat lihat nilai transformasinya. Ini nilai transformasinya. Selanjutnya kita cek lagi di nilai power transformasinya apakah sudah mendekati 1. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa nilai estimate transformasi parameternya sudah mendekati 1 atau pas dengan 1. Jadi kita lihat inputnya. Nah, ini nilai inputnya. Berarti karena dia sudah pas dengan 1, berarti sudah stasionaritas dalam rata-rata. Selanjutnya, setelah transformasi dalam variansi, kita cek lagi plotnya dalam rata-rata. Selanjutnya kita dapat melihat plot ACF data transformasinya. Nah, di sini dia masih DS down bahwa dia belum stasioner dalam rata-rata. Setelah itu selanjutnya setelah transformasi dalam variasi, kita cek lagi kan tadi plot stasionaritas dalam rata-rata, ternyata di sini masih DS down dan belum stasionaritas dalam rata-rata. Ini dapat kita lihat di sini. Nih, jadi dia juga nilai p-value-nya di ADF-nya belum stasionaritas dalam rata-rata. Jadi kita perlukan diferensi agar stasionaritas dalam rata-rata. Untuk meyakinkan dia stasionaritas dalam rata-rata atau belum, dia dapat kita uji menggunakan sebelumnya. Jadi kan dapat kita lihat tadi yang kita menampilkan ini plot ACF data transformasi, kita dapat lihat di sini dia DS down dan belum stasionaritas dalam rata-rata. Jadi dapat kita lakukan uji ADF dan kita dapat nilai uji ADF-nya ini nilai 0,41. Jadi dapat kita katakan dia ini belum stasionaritas dalam rata-rata. Lalu kita lakukan diferensi 1 kali untuk data musimannya. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa dia sudah stasionaritas dalam rata-rata karena nilai p-value-nya 0,01 lebih kecil dari taraf signifikasinya. Setelah kita lakukan differencing, kita dapat mengambil sampel ACF differencing 1 kalinya untuk musiman. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa ternyata datanya sudah cut off, berarti dia sudah stasionaritas dalam rata-rata. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa datanya masih ada yang tinggi-tinggi seperti ini.
bahwa dia masih menyatakan DS2, sehingga kita dapat lakukan diferensi satu kali untuk data yang musiman. Di sini diferensi 12 kali, dan dapat kita lihat di sini di nilai ACF-nya ini setiap periode 12. Setiap periode 12 dia selalu mengalami kenaikan. Jadi kita dapat diferensi dulu. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa non musimannya sudah stasionaritas dalam rata-rata. Setelah itu kita dapat melihat menentukan plot ACF data diferensi 12 itu di periode 12. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa dia juga sudah cut off. Data tersebut ini setelah kita cek ACF tadi di musimannya, ternyata di sini musiman dan musiman sudah tidak ada efek lagi, dan ini sudah bagus karena sudah stasionaritas dalam variansi dan stasionaritas dalam rata-rata di musiman maupun di non musiman. Kita bisa membentuk model sementara dari ACF dan PACF. Kita lihat model sementaranya di PACF. Nah, setelah kita jalankan ACF yang sudah kita diferensi tadi, nah di sini dia cut off akrobat 3 di non musiman. Jadi MA yang terbentuk yaitu 0, 1, 2, 3, dan untuk musimannya bisa kita lihat di sini bahwa dia cut off akrobat 1, jadi MA yang terbentuk yaitu 0,1. Dan kita jalankan lagi sampai ACF. Nah, di sini PACF yang sudah kita diferensi tadi, dia cut off akrobat 3 sama seperti di ACF tadi. Ini cut off akrobat 3 untuk di non musimannya, jadi AR yang terbentuk yaitu 0, 1, 2, 3, dan untuk musimannya dia cut off akrobat 1, jadi AR yang terbentuk 0,1. Selanjutnya kita bisa membentuk model dari AR dan MA, dan model yang didapat adalah 45 model, dan kita bisa coba diuji signifikasinya. Jalankan semuanya terlebih dahulu. Nah, kita jalankan semua terlebih dahulu singkat-singkat yang tadi, dan di sini kita bisa lihat model-model, dan syaratnya adalah harus signifikasi. Jadi semua estimate yang harus signifikasi parameternya. Seperti kita lihat nanti di estimate-nya ini, di setiap estimate di model-modelnya, apakah dia semua estimate-nya signifikasi atau tidak. Jadi yang kita ambil hanyalah model yang semua estimate-nya ini signifikasi. Jadi yang model yang signifikasi hanya berada di model 1, 4, dan 14. Loading. Baik, selanjutnya kita bakal melakukan pengecekan diagnostik uji normalitas fase 2. Kita run dulu terlebih dahulu, dan di sini dapat kita lihat nilai p-value-nya yang memenuhi, yaitu ada di model 1 dan 31. Kenapa? Karena nilai p-value-nya lebih besar daripada taraf signifikasinya, maka model tersebut adalah normalitas, sedangkan data yang lainnya tidak normal. Setelah itu kita ke white noise independensinya. Di sini saya hanya menggunakan lag periode 12. Sebenarnya bisa semua karena di sini saya hanya untuk mempersingkat waktu. Kita run dulu terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa semuanya itu adalah signifikasi atau independensi. Kenapa? Karena nilai p-value-nya lebih besar daripada taraf signifikasi 0,02. Terus itu model berapa yang kita gunakan untuk Sarima kali ini, yaitu model pertama. Kenapa? Karena dia semuanya memenuhi asumsi seperti dia signifikasi, normalitas, dan independensi. Sedangkan model-model yang lainnya tidak memenuhi asumsi. Setelah itu kita melakukan melihat data prediksinya. Mohon maaf di sini sebelumnya tidak bisa menampilkan semua prediksi, saya juga tidak tahu kenapa. Dan di sini prediksinya dipangkatkan 1 per nilai tersebut atau nilai dari lambdanya. Setelah itu kita melihat peramalannya, di sini menggunakan model 1. Dan selanjutnya melakukan grafik perbandingan. Di sini pertamanya kita memanggil data prediksi dan ramalan. Di sini nama file saya priramalan dan prediksi.
Itu datanya udah keluar. Setelah itu memanggil data jumlah penumpang bandara, tapi mohon maaf di situ ada salah tulis. Dan itu datanya sudah keluar. Setelah gitu kita melihat grafik, dari grafik perbandingannya. Nah, di grafik ini dapat kita lihat bahwa yang hijau itu prediksi dan hitam itu aktual, bahwa nilai prediksinya tidak jauh beda dari data aktualnya, dan di sini dapat kita lihat bahwa data yang hijau itu diprediksi masih mengalami data musiman. Sekian dari saya, terima kasih.